warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Kali ini kami ada di Sekolah Islam Mutiara Hati. Kami akan mewawancarai narasumber Ibu Maya terkait 7 indikator Islamic Technopreneur. Ikuti kami. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah jurusan Psikologi Bandung, Psikologi. Kami dari kelas A sedang ada tugas untuk mewawancarai seorang psikolog. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber. Sebelum kami menanyakan, insya Allah kami akan ada 7 pertanyaan seperti dari tugas AIK ini. Itu dari yang pertama dari kepribadian, keluarga, pendidikan, jaringan, prestasi dan kontribusi, kemudian kepedulian sosial. Gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, apa yang membuat Ibu tertarik memilih psikologi? Di awalnya ya, sebenarnya pada awalnya itu psikologi itu bukan pilihan pertama kalau saya. Pilihan pertama itu banyaknya jurusan-jurusan teknik lah. Hanya memang alternatif cadangan pilihan keduanya saya pilih psikologi karena memang ada salah satu ketertarikannya tuh ingin membantu orang lain sebetulnya gitu ya. Tapi qadarullah Allah menetapkan kalau yang tekniknya nggak lulus, yang lulusnya psikologi. Maka saya lanjutkan untuk mendalami ilmu psikologi. Kalau yang Ibu lakukan itu apa untuk menjaga motivasi agar tetap optimis dalam profesionalisme kerja? Sebetulnya memang value ya. Kalau saya tuh value-nya memang bertanggung jawab pada pilihan. Jadi karena waktu itu ternyata Allah membawa saya pada pilihan ilmu psikologi, ya bertanggung jawab penuh dengan mendalami ilmu itu, bertanggung jawab penuh untuk bertanggung jawab pada profesi. Itu sih sebetulnya lebih ke tanggung jawab aja. Psikolog, Ibu, apakah Ibu menerapkan nilai-nilai Islam ketika dalam sesi konsultan? Ya tentu karena itu otomatis ya, kalau Islam tuh udah the way of life, udah jadi value yang memang jadi keseharian, sehingga mungkin mau tidak mau walaupun tidak secara khusus saya mempelajari psikologi Islam, mendalami dan segala macam, tetapi ketika dalam sesi konsultasi bagaimana berinteraksi sama orang tuh pasti sudah otomatis ya value-value keislaman yang selama ini saya pelajari, yang selama ini saya jalankan juga terlibat dalam proses sesi konsultasi. Kalau untuk peran keluarga dalam mendukung karir Ibu sebagai psikolog itu gimana sih? Tentu sangat mendukung ya, karena saya sih harapannya sebetulnya peran utama itu, porsi peran saya tuh lebih banyak di keluarga. Tapi karena memang ada tanggung jawab keilmuan ya juga gitu, dan seluruh anggota keluarga juga mendukung ya, suami saya juga mendukung, anak-anak saya juga mendukung, sehingga memang ada waktu-waktu di mana saya tidak bersama dengan anggota keluarga tadi untuk memenuhi profesi saya sebagai psikolog gitu. Jadi kalau lah keluarga saya tidak mendukung, sudah pasti saya berhenti kayaknya dari profesi ini. Tapi karena anggota keluarga saya mendukung, saya juga tetap sejauh ini sih tetap masih bisa menjalankan peran utama sebagai istri maupun sebagai ibu. Alhamdulillah profesi psikologian ini masih saya jalankan sampai saat ini. Kalau mengenai pandangan Ibu tentang konsep sakinah, yang berarti keluarga yang tenang dan kasih sayang, itu gimana sih Ibu pandangan Ibu? Keluarga yang tenang itu ya tadi ya, keluarga yang saling support satu sama lain, keluarga yang saling menyayangi satu sama lain, di mana keberkumpulannya itu juga saling memberikan rasa nyaman dan ketenangan, sehingga tadi kedamaian dan kenyamanan tuh terbentuk dalam keluarga. Dan sakinah ini tuh juga
penting ya dalam sebuah keluarga, gimana bisa tumbuh dengan baik itu tentu berada dalam keluarga yang sakinah. Kalau seberapa penting tanggung jawab seorang ibu dalam mendukung moral yang selaras dengan ajaran Islam? Jadi gimana dari orang tua ibu? Ya. Harapannya value keislaman itu juga awalnya ditransfer ke anak itu juga dari orang tuanya ya tentunya. Bukan dari lingkungan lain. Jadi tadi kalau pertanyaannya bagaimana peran ibu untuk menumbuhkan moralitas keislaman gitu ya, tentu memang itu jadi fitrah, Allah fitrahkan gitu ya. Peran itu tuh fitrahnya seorang orang tua, baik sebagai ibu maupun sebagai ayah, untuk menginstalkan nilai-nilai keislaman ke anak-anak dan keturunannya. Kalau pengaruh materi keislaman itu dalam wirausaha itu tuh bisa aplikasikan nggak ibu dalam ilmu psikologi? Nah ini tuh pertanyaan yang saya rumit, tapi arahnya kemana? Gimana? Tadi nilai keislaman diterapkan ke wirausaha, diterapkan ke psikologi, jadi gimana maksudnya? Ibu, mohon maaf. Jadi pengaruh materi keislaman itu keislaman dan wirausaha itu dalam keilmuan psikologi gitu ya. Mungkin gini ibu. Jadi kayak materi keislaman dan wirausaha itu bisa gak sih diterapkan dalam ilmu psikologi gitu? Kalau pendapat saya mungkin lebih tepatnya sebenarnya bagaimana nilai-nilai keislaman dan ilmu psikologi diterapkan dalam wirausaha, bukan keislaman dan wirausaha diterapkan dalam psikologi gitu ya. Karena sebenarnya kan psikologi itu dasarnya adalah ilmu yang mengajarkan tentang perilaku manusia. Kemudian biasanya aplikasinya adalah bagaimana seorang praktisi psikologi itu memanfaatkan keilmuannya untuk membantu manusia gitu ya. Sedangkan yang disebut wirausaha adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk material gitu ya. Ini jadi lebih sensitif kalau nilai-nilai kewirausahaan itu diterapkan sebagai satu-satunya di ilmu psikologi gitu ya. Sehingga bisa jadinya keilmuan psikologi itu dimanfaatkan hanya untuk sesuatu yang nilainya komersial gitu ya. Tapi tadi kalau misalnya keislaman dengan psikologi diterapkan ke wirausaha, mungkin itu lebih baik. Tapi saya coba rangkum ya, saya coba jawab. Kalau nilai Islam itu karena sebetulnya itu sudah sebagai the way of life-nya semua muslim. Idealnya semua muslim apapun keilmuan yang dia pilih harus melandaskan Islam sebagai tata dia berperilaku ya, tata dia berpikir dan tata dia bertindak gitu ya. Jadi apakah nilai keislaman itu berpengaruh ke dalam pemanfaatan ilmu psikologi? Sebagai muslim harus tentu. Jadi nggak bisa saya berlepas dari nilai-nilai saya sebagai muslim, walaupun mungkin di dalam ilmu psikologi beberapa konsep itu mungkin ada yang tidak sesuai atau bertolak belakang sama nilai-nilai Islam, tuh biasanya tidak jadi satu-satunya yang saya gunakan konsep-konsep itu. Saya akan lebih memilih konsep-konsep yang memang tidak keluar dari ranah value keislaman saya. Tadi apakah terus kemudian wirausahaan itu bisa dimanfaatkan? Ya namanya wirausahaan, segala sesuatu yang punya sumber daya ya bisa-bisa aja untuk diterapkan ke dalam bentuk apapun gitu ya. Psikologian itu jadi misalnya jadi nilai komersil, bisa menguntungkan secara finansial gitu ya, bisa aja. Maaf ya, kebetulan saya alergi dingin dan momennya pas waktu hujan gitu. Jadi ya mungkin lebih ke memanfaatkan keilmuan, landasan dalam ranah mungkin tadi ya nilai-nilai komersil. Tapi sih sebaiknya nggak jadi satu-satunya nilai komersialisasi itu nggak jadi satu-satunya yang mempengaruhi pemanfaatan ilmu psikologi, karena nanti
kalau porsi komersialisasi atau wirausaha ini juga terlalu besar dalam ilmu psikologi, padahal kan ilmu psikologi itu sebenarnya dasarnya untuk membantu orang lain ya. Kalau landasan satu-satunya apakah itu jadi komersil atau bernilai material atau tidak, sayang. Kemudian bagaimana Ibu mengaplikasikan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental klien? Ya tentu banyak ya. Maksudnya nggak mungkin saya bisa praktek psikologi, membantu klien, mengembangkan kalau saya juga tidak punya dasar konsep yang mumpuni ya. Tentu yang saya pakai dalam menangani klien adalah ranah-ranah atau konsep-konsep yang saya pelajari selama kuliah, ranah-ranah konsep yang saya pelajari selama proses pembelajaran mandiri. Jadi ya saya nggak bisa praktek psikologi kalau konsep-konsep psikologinya nggak saya pakai dan nggak saya kuasai. Sejauh mana menurut Ibu ya, sejauh mana pengaruh sosial media dan lingkungan masyarakat dapat membantu Ibu memperluas jaringan? Ya ini kemajuan, salah satu bentuk kemajuan teknologi ya, sosial media, kemudian teknologi gitu ya dan sebagainya. Jadi sekarang proses-proses konseling, proses-proses edukasi itu nggak semata-mata kalau mungkin sebelum COVID saja mungkin ya, sebelum masa kemarin pandemi COVID lebih banyak porsi-porsi konsultasi, proses-proses edukasi itu banyaknya harus ketemu langsung tatap muka. Kalau sekarang kan bisa, proses edukasi itu bisa saya lakukan di sosial media, misalnya saya memberikan beberapa konsep yang memang bisa berguna untuk orang lain melalui sosial media, atau misalnya pun saya sudah melakukan proses edukasi secara offline, misalnya saya ubah bentuknya dalam sosial media, itu membantu dan memang jangkauannya jadi lebih luas dengan teknologi. Begitupun misalnya proses konsultasi kalau sekarang tuh mudah gitu, ketika ada hambatan jarak, waktu dan sebagainya, dengan adanya teknologi sama sosial media, proses itu tuh jadi bisa teratasi. Cara Ibu menghadapi setiap tantangan itu ketika Ibu meningkatkan relasi itu gimana Ibu? Kayak di sosial media ataupun dalam lingkup masyarakat. Ulangi lagi pertanyaannya. Jadi cara Ibu menghadapi setiap tantangan dalam membangun relasi, mungkin di sosial media ataupun di ranah masyarakat. Tantangan, apapun tantangannya ya, saya akan generalisir ke dalam tantangan secara umum aja. Apapun tantangannya, kalau saya tadi ya balik lagi memang value saya tuh lebih ke memang saya bukan pribadi yang ambisinya tinggi misalnya gitu ya, atau ingin melakukan apa-apa. Buat saya tuh lebih ke tugas-tugas yang saya hadapi di depan tuh adalah tanggung jawab, adalah mungkin amanah yang sudah Allah tetapkan, adalah kisah-kisah yang memang sudah Allah terapkan. Jadi saya harap sih setiap kasus yang saya hadapi, setiap relasi mungkin yang memang sengaja atau tidak sengaja terjadi, itu juga pasti ada maksud Allah di dalamnya gitu. Jadi tadi kalau bagaimana mengatasi tantangan, biasanya saya fokus ini adalah tanggung jawab. Kalau Allah sudah memberikan amanah, maka Allah akan memberikan kemampuan untuk menghadapinya. Itu aja sih sebenarnya yang ada di setting mindset saya gitu. Jadi ketika kesulitan pun mungkin akan ada fase down gitu, berelasi sama orang tuh pasti ada sulitnya. Sebagai psikolog juga nanti kalian juga akan menghadapi ya berbagai karakteristik orang gitu ya. Mungkin berelasi sama orang itu kan rumit ya, dengan beberapa kepribadian. Mungkin ada yang memang relasinya menyenangkan, tapi ada juga yang relasinya tidak menyenangkan. Kalau tidak tadi ya settingnya, kalau saya pribadi, kalau saya nggak settingnya itu saya ambil sebagai bentuk tanggung jawab, pasti down gitu, pasti ketika menghadapi satu tantangan kayaknya udahlah nggak usah lagi misalnya gitu. Tapi karena kalau saya tuh seringnya itu tanggung jawab, itu amanah yang Allah kasih, ya tinggal jalan aja, maju aja gitu.
kalau di tengah kesibukan ibu nih ya, gimana ibu tetap mengembangkan minat dan bakat dalam meningkatkan prestasi ibu. Jadi di tengah-tengah kesibukan ibu. Minat dan bakat kalau sekarang kan udah lebih spesifik kali ya. Maksudnya sejalan sama praktek yang saya jalani gitu tuh akan mengerucut. Nanti pun teteh-teteh juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kita akan mengerucut, membawa spesifik. Tadinya saya ilmu psikologi yang besar, ketika SMA mungkin psikologinya aja. Dari psikologi nanti saya mengerucut lagi, saya kayaknya lebih minatnya ke psikologi pendidikan. Dari pendidikan ternyata perjalanan hidup saya juga membawa ke ranah psikologi keABK-an ya, sekolah inklusi gitu. Sama memang baru-baru ini saya sama beberapa teman sedang mengembangkan bagaimana praktek pengasuhan dalam setting fitrah Islam itu pada anak usia dini. Jadi itu sebetulnya sampai saat ini masih mengalir aja. Jadi nggak ada yang saya agendakan misalnya dalam sekian waktu saya harus mencapai apa, enggak gitu ya. Sejauh ini tuh saya lebih banyak itu tuh terjadi begitu saja, mengalir begitu aja gitu. Apakah ada pengalaman berkesan yang ibu dapatkan ketika Pengalaman apa? Pengalaman yang berkesan. Berkesan. Oke. Jadi dari prestasi yang ibu dapat ketika menjadi seorang psikolog. Yang paling berkesan itu sebetulnya ini ya, qadarullah ya, dengan mungkin ini juga Allah perjalankan saya dalam ilmu psikologi, kemudian ternyata Allah juga anugerahkan saya anak berkebutuhan khusus autistik di waktu yang bersamaan dengan saya punya anak autistik. Saya juga mendalami bidang itu yang qadarullah ternyata bidang yang saya dalami yang tadinya untuk anak saya itu juga bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Itu sih sebenarnya yang paling berkesan. Terus bagaimana ibu terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam? Ya itu ya, maksudnya sebagai manusia kan punya tadi ya salah satu fitrahnya manusia itu tadi berelasi sama orang lain, membantu orang lain, sehingga sebenarnya siapapun yang membutuhkan bantuan dan saya bisa membantu sih sejauh ini, insya Allah mudah-mudahan masih Allah mudahkan untuk bisa membantu gitu. Jadi tadi tidak memandang misalnya sesi-sesi yang komersil saja sebetulnya gitu ya. Kalau komunitas sendiri sih saya kalau komunitas yang terstruktur sebenarnya baru hanya tergabung satu sebetulnya, Akil Balik Community gitu ya. Tapi komunitas yang lain sih sifatnya cuma jangka pendek aja. Memang misalnya waktu itu ada komunitas orang tua disability minta dibantu untuk materi dan segala macam tuh ketika waktunya ada saya pasti bantu. Terus bagaimana pengalaman ibu dalam bantu orang yang sedang membutuhkan? Pengalaman tuh maksudnya gimana? Harapannya gimana? Oh, jadi mungkin ketika ada orang yang membutuhkan tuh gimana ibu tuh punya kepedulian. Maaf ya ibu, maaf banget, mungkin seorang psikolog kan pasti ada tarif gitu ya. Tapi kapan ketika ibu tuh merasa kayak karena orang itu benar-benar membutuhkan, jadi ibu membiarkan tanggung. Itu tadi sebetulnya makanya saya tuh sebenarnya nggak tahu ya tarif. Jadi kan saya tergabung ke dalam 2 lembaga ya. Satu tuh di sini di Mutiara Hati, atau kedua itu di Biro Firdaus Amani. Sebetulnya secara tarif saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang dibuat janjian apa segala macam ya saya pasti bantu.
kami juga sebenarnya Firdaus Amani juga seringkali dapat referral dari BPJS atau rumah sakit tertentu yang memang tercatat, teridentifikasi mereka tidak mampu, itu juga sebetulnya akan di luar tarif normal gitu ya, disesuaikan. Pun misalnya ternyata memang kesulitan sekali gitu tentu misalnya lingkungan terdekat, teman atau dan sebagainya yang saya tahu ada yang membutuhkan, saya bisa membantu, waktunya ada, insya Allah sih saya membantu gitu. Harapan Ibu untuk generasi muda tuh gimana ya Ibu untuk meningkatkan kepedulian? Untuk meningkatkan kepedulian generasi muda sebetulnya nih ya, kalau seseorang itu balik lagi ya mendengarkan kata hatinya, nuraninya, itu sih udah fitrah. Jadi udah Allah instalkan sebetulnya mah. Kalau kamu hidup dengan cara yang benar, kepedulian itu akan otomatis sebetulnya akan tumbuh di diri kamu sendiri gitu ya, di diri kita sendiri sebenarnya. Dan memang kalau misalnya kalau secara konseptual yang menumbuhkan kepedulian itu dimulainya dari keluarga dulu, lingkup keluarga yang mendukung, peduli sama orang lain, kemudian dia akan tumbuh di lingkungan juga teman-teman yang mendukung gitu ya. Dan sebetulnya kalau pemuda itu akan lebih tergerak dengan sesama pemuda lagi. Biasanya kalau ada orang yang lebih dewasa mungkin atau umurnya lebih tua mendorong misalnya, ayo peduli anak muda zaman sekarang, seringnya gitu ya. Itu tuh pasti nggak nyaman sebenarnya buat pemuda. Maka tadi pemuda itu akan bergerak kalau biasanya digerakkan oleh pemuda itu sendiri. Jadi kalian mungkin ada rasa kepedulian, teteh gitu ya, Akang ketika punya kepedulian ya bergerak aja, nanti teman-temanmu akan mengikuti lah. Mungkin cuman hanya sekian dari kami Ibu pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh kami ini. Tapi sebelum itu, apakah Ibu ada pesan ataupun nasihat untuk kami? Apa ya nasihatnya ya? Tuntutlah ilmu tuh yang kamu minati lah, yang jadi kamu kesenangan, yang paling kamu jadi panggilan jiwa itu, dalami, kemudian manfaatkan. Itu pasti ada di sana tuh kenapa kamu diperjalankan ke jurusan itu atau sekarang ilmu tuh pasti ada amanah Allah yang diberikan buat kamu. Kamu cari aja, nanti kamu akan ketemu jalannya untuk memanfaatkan apa yang sudah kamu punya. Terima kasih Ibu. Sama-sama.